Halo, teman-teman peserta kuliah Pemilu dan Partai Politik kelas 05 tahun 2024. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ujian tengah semester mata kuliah ini. Ini adalah petunjuk ujian tengah semester mata kuliah Pemilu dan Partai Politik kelas 05 di 2024 ini. Bahan yang diujikan adalah materi bab 1 hingga bab 7 perkuliahan yang pernah saya sampaikan dan kita diskusikan. Ini petunjuk untuk memuat penjelasan tematik, teknik menjawab pertanyaan, pengiriman jawaban hasil yang dikerjakan oleh setiap peserta kuliah. Nah, saya berharap Anda pelajari benar secara cermat akan petunjuk ini supaya tidak ada hal yang meragukan dan selalu menjurus pada kepastian akan pemahaman itu. Jika ada pertanyaan yang terkait teknis biasanya karena belum mempelajari secara cermat yang saya maksud. Nah, ini tugas berbentuk pada dua, tetapi bersifat individual, perseorangan. Masing-masing mengerjakan semuanya. Nah, yang kedua adalah ketentuan tugas. Bentuk tugas ini terdiri atas dua pertanyaan. Pertama adalah menjawab pertanyaan umum terkait dengan evaluasi pemilu. Pertanyaan adalah bagaimana proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi yang tengah berlangsung dan sangat menarik sekali ya perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi Anda kalau ikuti dari awal sampai akhir secara cermat, sama seperti saya juga mengikuti dengan sangat cermat, itu akan memperoleh gambaran bagaimana pemilu itu bekerja dan bagaimana KPU itu bekerja, Bawaslu bekerja, peserta pemilu ya itu terlibat di dalamnya, termasuk bagaimana cara Anda mengatur emosi di saat perdebatan panas dan seterusnya. Pokoknya rugi kalau Anda tidak mengikuti dan saya ingin mengecek apakah Anda juga bagian dari mereka yang meminati studi-studi tentang ketatanegaraan, hukum, dan terlebih sesuai dengan materi kuliah kita kali ini tentang pemilu. Jawaban kedua, menjawab pertanyaan tematik yang untuk setiap peserta kuliah itu masing-masing memperoleh satu tema. Yang berikutnya, ketika setiap peserta kuliah menjawab dua pertanyaan di atas tadi itu, baik misalnya dalam bentuk pertama maupun bentuk kedua. Bentuk pertama itu pertanyaan umum tadi, sedangkan bentuk kedua adalah mata kuliah. Pertanyaan yang berkaitan dengan tema masing-masing. Nah, kedua jawaban pertanyaan itu Anda harus cantumkan, Anda harus tulis di kolom komentar unggahan di kanal ini. Karena itu, dengan demikian tiap peserta kuliah akan menjawab dua butir jawaban. Ya, jawaban pertanyaan pertama dan jawaban pertanyaan kedua tadi. Panjang tulisan, saya memberi kebebasan sesungguhnya, tetapi taruhlah antara 2 hingga 4 paragraf, sehingga memungkinkan kolom komentar Anda itu, komentar Anda itu terakomodasi di dalam kolom komentar. Berdasarkan pengalaman, tidak ada masalah seberapapun panjang, kendati pun ya tidak mungkin terlalu panjang, misalnya 30 halaman. Ya, saya sarankan antara 2 sampai 4 atau 5 6 ya, karena kapasitas ini lisensi ya, YouTube lisensi premium lagi. Sehingga dimungkinkan untuk diatur secara lebih luas. Tapi sebaiknya memang antara 2 hingga 4 paragraf. Nah, tema yang saya maksud tadi adalah terlampir. Nanti akan saya arahkan ke sana dalam kalimat pertanyaan maupun juga ada yang dalam bentuk pernyataan. Kalau pertanyaan jelas Anda jawab, pernyataan Anda respon melalui atau sebagai jawaban. Ya. Tugas peserta kuliah adalah menjawab pertanyaan ataupun memberi tanggapan, pandangan, pendapat
dan mengembangkannya sedemikian rupa menurut improvisasi. Ya, improvisasi Anda untuk berkreasi, berkarsa, bercipta dan masing-masing Anda. Pada setiap bagian awal di atas tulisan cantumkan nama dan kelas. Tidak perlu NIM. Sekali lagi nama dan kelas saja, tidak perlu NIM. Wajib bagi peserta kuliah untuk merujuk materi kuliah yang pernah saya sampaikan. Namun, saya selalu membuka peluang bagi Anda untuk merujuk sumber rujukan lain sepanjang tentu saja relevan dengan pokok bahasan atau yang ditanyakan atau yang dinyatakan. Jawaban, jangan lupa, saya akan tunggu selambatnya Sabtu 6 April 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jika hari ini adalah hari Rabu malam, Kamis besok saat Anda terjadwal eh, saatnya ya yang terjadwal, nah maka Sabtu waktu yang cukup ya. Tapi kalau tidak dikerjakan ya tidak juga jalan-jalan gitu, tidak akan jalan. Nah, hindarilah kebiasaan yang SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, tidak patut Anda melakukan kecurangan, plagiarisme, tindakan manipulasi lain. Ini berkenaan dengan etika. Biarlah sejumlah segelintir elit melakukan kebiasaan untuk melanggar etika, tapi janganlah kita ya, walaupun tentu saja kita tidak setuju. Nah, keempat ya, perlu diingat ini hasil UTS ini akan dirangkaikan dengan hasil penilaian tugas memberi komentar hingga dari bab 1 hingga bab 7. Ya, jangan lupa beberapa waktu yang lampau saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa tolong itu diisi yang saya akan tempatkan sebagai tugas. Antara tugas dengan hasil UTS ini sama 50%, 50% sebagaimana keharusan kurikulum MBKM ya, apa kurikulum Merdeka. Nah, saya memberi kesempatan kepada setiap peserta kuliah yang belum tentu saja untuk segera merampungkan tugas-tugas di kolom tadi itu. Dan ini dia pengerjaan tugas paling lama sehari sebelum ditutupnya pengumpulan hasil UTS. Ingat bahwa ya batas terakhir untuk UTS adalah Sabtu 6 April, maka untuk ini ya, untuk ini untuk paling lama sehari sebelumnya tentu saja hari Jumatnya 24 jam sebelumnya. Nah, jika pengerjaan tugas melebihi tenggat waktu dan juga UTS, saya akan mengurangi poin dari hasil pekerjaan Anda. Kalau bobotnya bagus, ya dikurangi ya sedikit ya nggak ngaruh gitu. Tapi kalau sudah sedikit rendah, ya bisa habis ya. Bahkan jangan-jangan malah minus gitu. Nah, akan dengan gampang kita akan bisa ngukur, saya akan bisa tahu tenggat waktu tadi karena akan terjejak rekaman digitalnya ya, akan terlacak maksud saya. Nah, tugas ini sekali lagi bersifat individual, perseorangan, dikerjakan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Ini etika ya. Nah, setiap peserta kuliah dilarang menduplikasi secara sendiri maupun bersama-sama, memanipulasi judul dan atau copy paste atau dalam bentuk lain yang pada pokoknya mengindikasikan adanya kecurangan. Tinggalkanlah ya kebiasaan untuk berbuat curang. Nanti kalau Anda jadi pejabat tinggi, terbiasa curang, ya sudah ada buktinya ya, yang sedang diramai dibahas di MK itu. Ya itu aja yang dituduh ya. Malulah kita itu. Nah, dalam hal ditemukan indikasi kecurangan, saya akan tidak segan-segan mengenakan sanksi, bahkan membatalkan hasil pekerjaan, ya, terutama rawan itu untuk pertanyaan pertama. Ya, saya akan bisa membedakan mana tulisan sendiri dengan tidak. Nah, peraturan akademik, peraturan rektor itu sudah diberlakukan yang berkaitan dengan hal-hal etika dan terutama dalam plagiarisme. Jika itu yang terjadi, maka saya akan kontak sama Kormat atau Korklas, lalu akan saya tanya juga kepada yang bersangkutan. Nah, penutup ya,
saya berharap supaya ini menjadi pedoman peserta kuliah. Oke, kita akan masuk ke bagian inti, daftar nama dan tematika peserta kuliah pemilu dan partai politik. Nah, di lembar pertama ini ada 3 nama, 1 hingga 3. Ada Laila, ada Rizka, ada Maulana. Oke. Berikutnya 4 sampai 8 ada Ardityo, ada Muhammad, ada Alfitro, ada Alif Fito maksud saya, ada Gustin, Nur Alisa, ada Dian. Nah, Anda lihat di kolom paling kanan itu adalah pernyataan atau pertanyaan tadi. Silakan Anda jawab. Lembaran berikutnya adalah nomor 9 sampai nomor 14. Ada Rizka, ada Radon, ada Renata, ada Galuh, ada Valentino, ada Zulfikar. Di kolom paling kanan ya itu adalah pertanyaan atau pernyataan. Silakan dicermati apa saja pertanyaan pernyataan tadi. Nomor 15 sampai 22 ada Bintang, ada Mahsa, ada Dia, ada Uswatun, ada Revasya, ada Febri, ada Radinka, ada Malis. Sebelah kanannya adalah masing-masing dapat pernyataan, dapat pertanyaan. Oke. Nomor 23 sampai 27 ada Syafa, ada Nadira, ada Yasmin, ada Najwa, ada Maria. Silakan dijawab ya sesuai dengan kemampuan saudara dan saya kira saya merasa Anda akan bisa menjawabnya karena pertanyaannya sangat gampang. 28 sampai 34 ada Rahel, ada Afrilia, ada Rofi, ada Musalamatun, ada Pungki, ada Zaki, ada Intan. Sebelah kanannya adalah masing-masing pernyataan atau pertanyaan. Lanjut 35 sampai 41 ada Tiara, ada Zeni, ada Fania, ada Takia, ada Zidan, ada Samuel, ada Maria. Ya, silakan dibaca baik-baik pertanyaannya atau pernyataannya. 42 hingga 47 ada Mustafa, ada Fadia, ada Davina, ada Ajeng, ada Salisa, ada Rike. Silakan dicermati kolom paling kanan pertanyaan strip pernyataannya. 48 hingga 54 ya ada Sania, ada Desta, ada Hilan, ada Fauzan, ada Victorio, ada Girindra, ada Alken, Alda. Nah, itulah setahu saya ada 54. Mudah-mudahan tidak salah karena ini bersumber dari SSO. Jikapun ada yang kelewat atau masalah silakan nanti ditulis aja di grup sehingga saya bisa merespon. Tapi jarang ada kesalahan. Tapi mudah-mudahan ini juga nggak ada yang kelewat, nggak ada yang luput. Nah, saya rasa itu teman-teman. Saya akan berhenti sampai di sini. Selamat mengerjakan, penuh semangat. Mudah-mudahan ini jadi yang terbaik buat kita.